Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pelajaran fisika pada materi usaha dan energi. Bagian A, usaha atau dalam bahasa Inggris diambil dari kata work, adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Jadi ketika ada benda diberikan gaya terus bendanya berpindah, maka itu yang disebut dengan usaha. Dan ketika bendanya tidak berpindah berarti tidak melakukan usaha. Usaha yang dilakukan suatu benda didefinisikan sebagai perkalian antara jarak yang ditempuh dengan gaya yang searah dengan perpindahannya. Jadi dengan gaya yang searah dengan perpindahannya. Jadi jika bekerja gaya yang tidak bekerja pada arah perpindahannya berarti tidak diperhitungkan sebagai gaya. Jadi tuliskan W sama dengan F dikali S. Ini ketika ditarik secara mendatar berarti sudutnya 90 derajat, maka rumusnya W sama dengan F dikali S. Dan ketika ditarik dengan sudut theta atau ada kemiringan, maka besar usahanya itu adalah W sama dengan F cos theta dikali S, karena gayanya ini diurai ke arah sumbu X karena gaya ini bekerja dalam arah sumbu X, ditarik ke kanan. Jadi didapatkan F cos theta. Ya, dimana W itu adalah usaha, satuannya Newton meter, bisa juga dalam joule, jadi 1 Newton meter sama dengan 1 joule. F adalah gaya, satuannya Newton, S jarak, satuannya meter, dan theta adalah sudut yang dibentuk oleh gaya. Kita lihat ada dua contoh soal, saya langsung diketahuinya. Ada benda bermassa 4 dan ditarik dengan gaya 50 Newton berpindah sejauh 4 meter. Yang dicari berapa usahanya. Maka rumus yang di awal yang digunakan yaitu F cos theta dikali S. Tinggal dimasukkan saja, maka hasilnya adalah 100 Newton. Sedangkan kalau dia pada bidang miring, ini ada massanya 20 berpindah sejauh 2 meter, sudut yang dibentuk adalah 30 derajat. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya berat? Nah, karena ini bidang miring berarti kita bisa dulu urai gayanya ke sumbu Y dan sumbu X. Ke sumbu Y didapatkan M dikali G cos theta. Kenapa pakai cos di sini padahal dia di sumbu Y? Diperhatikan saja bahwa sudutnya di sini. Kalau sudutnya di sini berarti didapatkan sisi, kalau cos itu kan sisi samping per sisi miring, berarti cos. Kalau ini sisi depan per sisi miring, makanya sin di sini mg sin theta. Jadi Wx-nya menjadi mg sin theta, bukan cos. Kalau dia mendatar maka pakai cos. Kalau di bidang miring maka menggunakan sin. Ya, masukkan untuk Wx-nya m dikali g sin theta. Gaya berat massa dikali gravitasi. 20 kali 10 sin 30 1/2, S-nya 2, dapatkan 200 joule. Ya, jadi bisa dibedakan bagaimana kalau dia di bidang datar dan bidang miring. Selanjutnya bisa juga kita menghitung usaha dari sebuah grafik F terhadap S. Jadi untuk mencari berapa usaha yang dilakukan oleh sebuah benda pada bentuk grafik, maka tinggal kita hitung berapa luas daerah yang diarsir oleh grafik tersebut. Sebagai contoh, ada benda bermassa 10. Hitunglah usaha yang dilakukan gaya tersebut untuk memindahkan balok dari titik asal ke titik 8 meter. Ya, mulai dari titik A berarti mulai dari 0 sampai ke 8 meter. Sesuai tadi disebutkan di awal bahwa mencari luas itu adalah tinggal hitung berapa luas daerah yang diarsir. Berarti
Ini yang warna kuning yang mau dihitung dan warna biru. Yang warna hitung adalah bentuk trapesium. Mencari trapesium berarti sisi daripada ini di sini AB ditambah CD dikali AD per 2. Ya, sini ke sini 4, ini ke sini 2. Terus AD itu adalah 10 dan dibagi 2. Hasilnya 30 joule. Sedangkan untuk selanjutnya B ke E tidak ada bangun ruang yang dibentuk. Jadi hasilnya sama dengan 0. Kita tidak bisa menghitung luas, kan hanya berupa garis. Yang ketiga, bentuknya segitiga. Luas segitiga adalah 1/2 alas kali tinggi. Alasnya adalah 2, tingginya adalah 6. Dikasih minus 6 karena dia berada di sumbu Y negatif. Makanya 2 dikali minus 6 dibagi 2 atau dikali 1/2. Hasilnya min 6. Untuk mencari usaha secara keseluruhan tinggal dijumlah 30 ditambah 0 ditambah min 6, yaitu 24 joule. Lanjut bagian B, energi. Ya, energi atau energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi yang berkaitan dengan usaha dibagi menjadi 3, ada energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Energi potensial adalah ketika sebuah benda belum melakukan gerak, dan energi kinetik ketika bendanya sudah bergerak, berarti dia sudah memiliki energi kinetik, dan energi mekanik adalah gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Ya, jadi ini contoh energi kinetik belum bergerak, dan ketika arah panahnya bergerak berarti sudah memiliki energi kinetik. Kita bahas bagian yang pertama, yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Besar energi kinetik dipengaruhi oleh massa benda dan kecepatan benda. EK sama dengan 1/2 M dikali V pangkat 2. Jadi semakin besar massa dan kecepatannya, maka semakin besar energi kinetik suatu benda. Ya, hubungannya usaha dengan perubahan energi adalah usaha itu merupakan perubahan energi kinetik, yaitu W sama dengan delta EK. Jadi delta berarti perubahan, delta EK berarti EK akhir, energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Jadi kalau disederhanakan dalam persamaan, W sama dengan 1/2 M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. V awal dikurang kecepatan awal dikurangi kecepatan akhir masing-masing di pangkat 2. Ya, ini sebuah benda yang diam. Berarti tidak ada energi kinetiknya, dan ketika bola bergerak berarti dia memiliki energi kinetik. Seperti juga yang ini pada senapan, ketika belum bergerak, belum mengeluarkan peluru berarti tidak memiliki energi kinetik, dan ketika sudah mengeluarkan peluru berarti sudah ada energi kinetiknya. Ya, kita lihat soal. Balok bermassa 2 kg berada di atas permukaan yang licin dipercepat dari kondisi diam hingga bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan usaha yang dilakukan terhadap balok selama 5 sekon. Ya, jadi yang dicari di sini usaha. Di konsep sebelumnya dikatakan bahwa usaha itu adalah perubahan energi kinetik. Jadi kalau kita mau cari usaha, terus yang diketahui di soal ada percepatan atau kecepatan, maka yang dimaksud di situ adalah perubahan energi kinetiknya atau usaha, yaitu W sama dengan delta E K. Karena di sini dari kondisi diam berarti P awalnya itu adalah 0, sedangkan P akhirnya belum diketahui. Kita cari menggunakan persamaan GLBB, VT sama dengan V0 ditambah AT. Jadi V akhir kita cari, V awalnya itu 0, percepatannya 2, waktu tempuhnya 5, jadi dapatkan 10. Lanjut masukkan ke rumus. W sama dengan delta EK, yaitu 1/2 M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Ya, 1/2 massanya 2,
kecepatan akhir adalah 10, kecepatan awal adalah 0. Ini 1/2 dikali 2, 1. 10 kali 10, 100. Lanjut, masih berhubungan dengan energi kinetik dan usaha. Masih bermassa 2, kecepatan awal 72 km per jam. Setelah bergerak sejauh 400 meter, kecepatan benda menjadi 144 km per jam. Berapa usaha yang dilakukan benda pada saat itu? Ya, berarti masih persamaan yang sama digunakan. W sama dengan delta EK, yaitu 1/2 M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Atau ini V kuadrat dikurang V0 kuadrat. V akhir dikurang V awal. Tetapi kita ubah dulu itu kilometer per jam menjadi meter per sekon. Jadi kalau kilometer per jam ke meter per sekon dikali 1000 dibagi 3600. Jadi ini 72 dikali 1000 dibagi 3600, yaitu 20. Begitupun dengan 144 dikali 1000 dibagi 3600, jawabnya 40. Kalau sudah masukkan ke persamaan, jadi di sini 40 pangkat 2 dikurang 20 pangkat 2. Ini lagi 2 dengan 2, tinggal 1. 40 kali 40, 1600. 20 kali 20, 400. 1600 kali kurang 400, 1200 joule. Ya, untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.